Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu kita mulai napa nggih? Nggih. Baik, kita awali pengajian kita pada pagi hari ini dengan melafalkan basmalah dan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam kita haturkan untuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengkaji satu topik, nanti hadisnya jeda sejenak. Satu topik yang menurut saya penting bagi kita semua, berkaitan dengan salah satu perspektif Zulhijjah yang sering dilupakan. Sekarang masih bulan Zulhijjah. Kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Di bulan ini salah satu nama Nabi banyak disebut. Perjalanan hidupnya sering dibahas. Ada yang tahu Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya, karena biasa di luar. Nama beliau banyak disebut, kemudian perjalanan hidupnya juga diungkap. Mengapa? Karena di bulan Zulhijjah itu ada dua ibadah yang berkaitan dengan beliau. Sebutlah peletak dasarnya beliau yang kemudian disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ibadah haji, yang kedua ibadah kurban. Ibadah haji, ibadah kurban itu berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Betapa tidak pelaksanaan haji ke Baitullah. Siapa yang membangun Baitullah? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Di dalam haji ada sa'i, berlari-lari antara bukit Sofa dan Marwah. Kalau ditelusuri sejarahnya,
sa'i itu berkaitan dengan apa yang pernah dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim mendambakan seorang anak, Allah memerintahkan anak harus ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir bersama ibunya. Karena itu perintah Allah sami'na wa ata'na. Ketika melaksanakan perintah Allah itu, Siti Hajar dan bayinya Ismail kehausan. Maka dicarilah air, ikhtiar mencari air dari Sofa ke Marwah, dari Marwah balik lagi ke Sofa, sampai 7 balikan. Setelah itu kemudian duduk, nah atas hentakan kaki dari Ismail Allah kemudian mengeluarkan air. Maka air itu dikumpulkan oleh Siti Hajar. Zumi terkenalah sampai sekarang dengan air Zam-Zam. Proses sa'i itu berkaitan dengan perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Demikian juga kurban. Kurban itu fondasinya dulu ketika Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk mengorbankan putranya ketika putranya beranjak dewasa. Karena itu perintah Allah sami'na wa ata'na. Namanya juga ujian. Karena telah lulus ujian, Ibrahim tidak menjadikan putra sebagai tandingan Allah, tetapi menjadikan partner sarana untuk mengabdi kepada Allah. Maka kemudian Allah mengganti perintah mengorbankan putra dengan perintah mengorbankan gibas. Nah, maka kemudian diabadikan di dalam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat pelaksanaan ibadah kurban. Oleh karena itu tidak usah heran di bulan Dzulhijjah nama Nabi Ibrahim banyak disebut. Karena di bulan Dzulhijjah ada 2 ibadah penting, haji dan ibadah kurban. Yang sudah haji dari Banjarnegara sudah pada kembali pulang ke tanah air dari tanah suci. Ada 2 tanah ya, tanah suci dan tanah air. Ibadah haji ditentukan oleh 2 tempat itu. Satu pelaksanaan ibadah hajinya di tanah suci. Nah, yang kedua nanti apa yang sudah dilakukan di tanah suci itu harus berimbas dalam kehidupannya di tanah air. Maka ada istilah kalau kemarin ke tanah suci untuk meraih haji mabrur, kemudian ketika kembali pulang ke tanah air, nah perjuangannya menjaga kemabruran haji yang telah diraih. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu atau saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji, hajinya mabrur, Allahumma amin ya robbal alamin. Yang kedua, mudah-mudahan berikutnya dapat menjaga kemabruran hajinya, Allahumma amin. Yang kedua, bagi kita Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah kurban, mudah-mudahan ibadah kurbannya juga mabrur alias makbul, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita pun dapat menjaga kemabruran ibadah kurban kita, Allahumma amin. Memang yang mabrur cuma haji tok? Enggak. Semua ibadah itu ada yang mabrur, ada yang mardud. Mardud itu tertolak.
Bukan hanya haji, sholat juga kan Bapak Ibu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Bahkan kan ada orang yang sholat, justru sholatnya itu bukan hanya ditolak menyebabkan dia celaka. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Nah, tapi jangan salah kesimpulan kayak teman saya. Itu sebabnya Ustadz, saya nggak pernah sholat. Karena kan kata Allah jelas, dalilnya pinter. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Makanya saya nggak pernah sholat, bok celaka gitu. Saya bilang salah kesimpulan. Orang yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Cuma orang yang sholatnya celaka itu yang bagaimana niatnya tidak lillah, tetapi yuroun, ria. Lalu kemudian orang yang sholatnya tidak berimbas pada kehidupan, wayam naun almaun, sholat ya sholat tetapi tidak akur dengan orang lain, tidak guyub dan rukun, enggan tolong menolong. Jadi yang mabrur itu bukan hanya haji, sholat ya ada yang mabrur, termasuk ibadah kurban pun ada yang mabrur, ada yang mardud. Nah, mudah-mudahan semua ibadah kita mabrur atau makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu, biasanya di bulan Dzulhijjah fokus kajian itu kedua tadi. Kalau tidak haji ya kurban. Kalau haji kurbannya sudah selesai ya sudah momentum Dzulhijjahnya. Padahal rampung. Padahal dalam pengamatan saya, dalam pengkajian saya Bapak Ibu, nah ada perspektif lain dari Dzulhijjah. Bagi kita sebenarnya sisi lain dari momentum Dzulhijjah bukan hanya momentum haji, bukan hanya momentum kurban, tapi juga momentum keberagamaan secara umum. Bulan Dzulhijjah itu bulan di mana merupakan satu momentum bagi kita untuk mempertanyakan sampai sejauh mana kita beragama dengan baik. Apa hanya ngaku beragama saja? Bulan Dzulhijjah itu bulan yang seharusnya kita jadikan sebagai momentum untuk melakukan refleksi, merenung. Saya menjadi muslim, sudahkah saya menjadi muslim yang semestinya? Nah pertanyaannya, mengapa bulan Dzulhijjah itu momentum untuk memperbaiki, mempertanyakan kualitas keberagamaan kita? Ini masih erat terkait dengan Nabiullah Ibrahim. Karena salah satu tolok ukur kualitas keberagamaan itu mengikuti agama dan cara beragamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bapak Ibu nanti buka surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat keberapa ya ibu-ibu? Keempat. Wah, ibu-ibu luar biasa ya. Karena suratnya ibu-ibu ya. Surat yang pertama Al-Fatihah. Al-Fatihah nopo Al-Baqarah? Al-Fatihah. Wah, mantep Al-Fatihah. Namanya juga pembukaan ya. Setelah Al-Fatihah baru Al-Baqarah, sapi betina.
Lalu surat yang ketiga Ali Imran, surat keluarga Imran. Surat yang keempat An-Nisa, surat perempuan. Nah, kalau surat yang kelima surat favoritnya ibu-ibu, perempuan. Tapi yang menikmati bapak-bapak. Surat Al-Maidah, hidangan, santapan. Nah, di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat di dalam Al-Quran, ayat 125. Allah menjelaskan tentang indikator orang yang terbaik dalam beragama. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahima wattakhadallahu Ibrahima khalila. Waman ahsanu, siapakah orangnya yang terbaik dinan dalam beragama, bukan yang baik. Ahsan itu di dalam bahasa Arab isim tafdil, kata yang menunjukkan paling. Siapakah orangnya yang paling baik dalam beragama, terbaik dalam beragama. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin superlatif. Siapakah orangnya yang terbaik dalam beragama? Dari dia yang aslama wajhahu lillah, menundukkan dirinya ke hadirat Allah, alias menjadi seorang muslim. Nah, yang kedua, tolok ukur keberagamaan yang terbaik itu wahuwa muhsinun, lalu menindaklanjuti keislamannya dengan gemar berbuat kebaikan. Yang ketiga, lah ini yang terkait dengan Nabiullah Ibrahim. Wattaba'a millata Ibrahima, mengikuti agama dan cara beragamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau bulan Dzulhijjah, bulan di mana Nabiullah Ibrahim banyak disebut, bukan hanya haji yang berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim, bukan hanya kurban yang berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim, tetapi ada sisi lain. Itu juga berkaitan erat dengan Nabiullah Ibrahim, yaitu keberagamaan. Oleh karena itu bulan Dzulhijjah bulan di mana mestinya kita melakukan perenungan. Selama ini kita menjadi orang yang beragama, menjadi seorang muslim, tapi sudahkah keberagamaan kita, keislaman kita meniru cara beragamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Bapak Ibu, kalau nah ini salah satu kriteria kualitas keberagamaan itu mengikuti agama dan cara beragamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, maka wajar Allah memerintahkan kepada kita untuk mengambil ketauladanan darinya, untuk mencontoh darinya. Nah, contoh ketauladanan itu dalam bahasa kita sering disebut dengan uswatun hasanah. Ada yang namanya Bu Uswatun? Ada yang namanya Bu Hasanatun? Tidak ada juga ya.
namanya Maryam. Nah selama ini kan kalau kita bicara tentang uswatun hasanah hanya Rasul fokusnya. Mengacu ke surat Al-Ahzab. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal ya ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasul itu uswatun hasanah. Al-Ahzab 21. Padahal Bapak Ibu, uswah hasanah bagi kita bukan hanya Rasulullah. Ada yang lain. Satu di antaranya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, Bapak Ibu buka surat Mumtahanah, ayat 4. Allah dengan tegas dan jelas menyatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim al-ayah. Sungguh ada di dalam diri Ibrahim itu uswatun hasanah bagimu. Wajar kan kalau Bapak Ibu salah satu kriteria terbaik dalam beragama yaitu mengikuti agama dan cara beragamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Lantas kemudian kita diminta oleh Allah untuk mengambil ketauladanan dari beliau. Qad kanat lakum, sungguh ada pada diri Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Nah pertanyaannya, bagaimana cara Nabiullah Ibrahim beragama agar kemudian nanti kita tiru? Kenapa kita tiru? Kan biar menjadi orang yang terbaik dalam beragama. Sudah begitu apa belum? Bapak Ibu, Nabiullah Ibrahim beragama itu didasarkan kepada keimanan. Sumber keimanan yang dipegang teguh oleh Nabiullah Ibrahim adalah Allah. Allah yang menjadi sumber keimanan Nabiullah Ibrahim dimiliki, diperoleh lewat sebuah proses perjuangan, pencarian, bukan karena warisan. Jadi Allah Ibrahim aslama wajhahu lillah, dia menundukkan dirinya ke hadirat Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan dan sembahan. Itu lewat sebuah perjuangan yang luar biasa. Itulah sebabnya agar menjadi pelajaran bagi kita, Allah mengabadikan bagaimana Nabiullah Ibrahim melakukan proses perjuangan sampai kepada satu titik, satu kesimpulan. Allah itulah yang layak untuk disembah dan diagungkan. Itu di dalam Bapak Ibu surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Sungguh sangat indah. Allah menginformasikan kepada kita bagaimana Nabiullah Ibrahim dia berjuang untuk menemukan Allah sebagai Tuhannya. Tidak karena warisan, karena perjuangan. Dia memiliki sebuah keyakinan, ada yang layak untuk diagungkan, ada yang layak untuk disembah. Ada yang maha kuasa dalam kehidupan ini. Cuma siapa yang maha kuasa itu? Siapa yang layak disembah itu? Kalau berdasarkan warisan dari orang tuanya, dari masyarakatnya, ngelirik kiri kanan,
Yang disembah, yang diagungkan kan berhala. Tapi ya Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika melihat fenomena itu, dia menggunakan hatinya yang jernih, akalnya yang sehat dan waras, lalu kemudian menafikan, enggak mungkin yang layak disembah itu seperti itu. Terus apa, siapa? Itulah yang menyebabkan dia melakukan proses pencarian. Awalnya di dalam surat Al-An'am ayat 76. Nabiullah Ibrahim mengira kalau yang layak ditempatkan sebagai Tuhannya itu adalah bintang. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Coba, falamma jana alaihil lail, maka tatkala malam telah gelap, ro'a kaukaba, lalu kemudian Nabiullah Ibrahim melihat sebuah bintang. Mau tidak indah bagaimana malam dengan adanya bintang gemintang. Nabiullah Ibrahim memperkirakan jangan-jangan ini Tuhanku yang layak untuk disembah dan diagungkan. Akan tetapi falamma afala, ketika bintang itu menampakkan kefanaannya, hilang dengan datangnya siang hari, maka kemudian dia menarik kembali perkiraan awalnya. Mustahil yang maha kuasa kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam. Kata Nabiullah Ibrahim, la uhibbul afilin, saya tidak suka kepada yang terbenam. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam. Masa yang maha kuasa kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Pada ayat yang ke-77, falamma ro'al qamara bazigo, maka tatkala kemudian bulan terbit, qala, Nabiullah Ibrahim memperkirakan, hadza robbi, oh jangan-jangan ini bulan itu cahayanya lebih terang daripada bintang. Betapa tidak malam hari ketika gelap gulita, hadirnya bintang, hadirnya bulan membuat suasana menjadi terang. Akan tapi lagi-lagi ketika yang namanya bulan menampakkan kefanaannya, Nabiullah Ibrahim menarik kembali, kalau di kampus itu bahasanya mungkin hipotesa, ketetapan sementara tentang keyakinannya. Mustahil yang maha kuasa kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam. Lalu di dalam surat Al-An'am yang ke-78, falamma ro'a syamsa bazigota, tatkala kemudian matahari terbit, Nabiullah Ibrahim melirik ke matahari, qala hadza rabbi, jangan-jangan ini yang maha kuasa itu, ini Tuhanku itu. Nah, betapa tidak matahari lebih terang. Kata Nabiullah Ibrahim, hadza akbar, ini lebih besar, manfaatnya juga lebih banyak. Ibu-ibu menjemur ya, celana, pakaian, baju, bahkan termasuk kasur yang kena ompol cucu saja lewat bantuan matahari. Tapi lagi-lagi ketika matahari menampakkan kefanaannya, datang malam hari, hilangnya tidak ada. Nabiullah Ibrahim lantas kemudian menarik kembali hipotesa keyakinannya. Mustahil yang maha kuasa kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam. Singkat cerita, di dalam Al-An'am 79 Allah menjelaskan ujung akhir dari pencarian Nabiullah Ibrahim tentang Tuhan sampai kepada satu kesimpulan, yang maha kuasa itu, yang layak disembah itu, yang kemudian menjadi Tuhan itu bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari, bukan langit dan bumi, tetapi dialah Allah
yang menciptakan bintang, bulan, matahari, langit dan bumi. Oleh karena itu Allah mengabadikan, karena kesimpulannya seperti itu, maka di Al-An'am 79 Nabiullah Ibrahim berikrar dengan apa yang telah ditemukannya. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Mulai detik ini kata Nabiullah Ibrahim, saya tundukkan diri saya kepada Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan. Dan saya tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya dengan sesuatu pun. Nah Bapak Ibu, jadi Nabiullah Ibrahim dia menjadi seorang muslim, menjadikan Allah sebagai sumber keimanannya lewat sebuah proses perjuangan. Ini kalau Bapak Ibu menjadi seorang muslim karena perjuangan apa karena warisan? Ya termasuk saya, ya. Tapi tidak usah kemudian disesali Bapak Ibu. Karena apa yang diwariskan oleh orang tua kita itu sudah sesuai dengan kunci jawaban dari Allah. Iya, kunci jawaban dari Allah itu tentang agama kan ada di surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu hanya Islam. Yang kita warisi kan sudah sesuai dengan kunci jawaban tuh, tanpa harus jerih payah. Oleh karena itu bersyukur kehadirat Allah, berterima kasih kepada orang tua yang telah mewariskan agama yang sesuai dengan temuan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim harus lewat perjuangan, kita tidak lewat harus perjuangan. Wajar Bapak Ibu kalau Nabiullah Ibrahim ketika dia beragama bukan hanya didasarkan iman yang bersumber kepada Allah lewat sebuah proses pencarian, tetapi dia kemudian berikutnya mengamalkan semua aturan agama dengan prinsip sami'na wa atokna, tidak sami'na wa asoina. Sami'na wa pikir-pikirna bisa jadi awalnya iya, manusiawi, tapi nanti teratasi oleh sami'na wa atokna. Jangan dikira ketika Nabiullah Ibrahim ketika mengamalkan perintah Allah harus meninggalkan anak dan istrinya di tengah-tengah padang pasir, tidak awalnya pikir-pikirna. Manusiawi bisa jadi sami'na wa pikir-pikirna awalnya. Oh ya, di tengah-tengah padang pasir, nggak ada orang, bisa jadi ada binatang buas, padahal anak selama ini diidamkannya, istri dicintainya. Akan tetapi pikir-pikirnya itu teratasi oleh keimanan yang bersumber pada Allah. Tapi bukankah ini perintah Allah? Dan bukankah Dia yang menciptakan semua makhluknya? Bukankah gurun pasir Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara? Bukankah binatang buas juga Allah yang menciptakan, Allah yang mengendalikannya? Lalu kenapa kemudian kita sanksi ketika kita melaksanakan perintah Allah dengan Allah memberikan pertolongan kepada kita? Maka kemudian yang awalnya bisa jadi sami'na wa pikir-pikirna, lantas kemudian menjadi sami'na wa atokna.
Sama dengan Bapak Ibu ketika kemarin mau kurban. Mau kurban berapa? 3,5 juta. Uang sebenarnya ada, tapi ngadak mikir dulu ya. Nanti ke depan ada kebutuhan lain apa enggak. Tapi kemudian setelah mendapatkan penjelasan yang membuat keimanan kita meningkat, kurban itu bukti loyalitas keislaman kita. Karena kata Nabi, man sa'atan li an yudohi fala yudohi fala yakrubana musallana. Barang siapa yang punya kelapangan untuk berkurban tapi tidak berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Jadi keislamannya disangsikan. Oh iya, keimanan itulah yang mendorong kemudian yang tadinya mau kurban masih sami'na wa pikir-pikirna jadi bismillah, sami'na wa atokna. Apa yang menyebabkan Nabiullah Ibrahim senantiasa mengamalkan segala ajaran agama dengan prinsip sami'na wa atokna? Karena didasarkan tadi kepada keimanan. Dan keimanan yang dimiliki oleh Ibrahim itu lewat sebuah proses pencarian. Bapak Ibu, orang yang punya harta karena warisan dengan orang yang punya harta karena perjuangan, dia akan menempatkan hartanya itu berbeda. Orang yang mendapatkan harta karena perjuangan, karena jerih payah, dia merasakan sendiri jerih payah susahnya untuk mendapatkan harta itu. Maka kemudian dia pasti akan menjaga hartanya sebaik mungkin. Kalaupun toh dikeluarkan dengan cara yang baik dan benar. Tidak dihambur-hamburkan. Ini sangat bernilai. Saya mendapatkannya lewat sebuah perjuangan. Beda dengan yang karena warisan, ada harta, tapi kan tidak pernah merasakan jerih payah, taunya harta itu hadir, maka kurang menghargai harta yang ada di hadapannya. Sama, orang beragama karena perjuangan, itu akan menghargai, menempatkan agama itu sesuatu yang bernilai dalam dirinya. Saya menjadi seorang muslim saja lewat jerih payah. Beda dengan orang yang karena warisan. Oleh karena itu tidak usah heran kekuatan keagamaannya bagi mereka yang beragama karena pencarian di atas yang karena warisan. Kayak nyindir temenanan kia. Bukan nyindir Bapak Ibu, nabrak. Nah, diamalkan seberat apapun perintah Allah kepada Ibrahim dilaksanakan. Coba ketika anak beranjak dewasa, lagi-lagi Allah memerintahkan korbankan putramu Nabiullah Ibrahim. Sami'na wa atokna. Yang dikorbankan itu putra Bapak Ibu. Wong kita kemarin kan disuruh kurban, yang dikorbankan kan bukan anak kita. Hanya sebagian harta kita belikan ke ternak, ternak itu yang kita korbankan. Mengorbankan ternak saja masih mikir-mikir. Yang gak usah heran, karena warisan. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kelemahan orang yang beragama karena warisan biasanya pengamalan agamanya kurang berdasarkan ilmu, hanya berdasarkan kebiasaan, sehingga kualitas pengamalannya ini sudah benar apa tidak masih disangsikan. Beda dengan orang yang mengamalkan agama karena dasar pencarian. Dipastikan
amalannya sesuai dengan dasar, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan landasan, sesuai dengan panduan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir Nabiullah Ibrahim, dia beragama itu dengan fondasi iman, sumbernya Allah, lewat proses pencarian, lalu kemudian diamalkan. Lebih dari itu, apa yang sudah diamalkan oleh Nabiullah Ibrahim didakwahkan. Kepada siapa Nabiullah Ibrahim mendakwahkan? Satu, kepada anggota keluarga. Dua, kepada lingkungan masyarakat. Ketika Nabiullah Ibrahim berdakwah, dakwah itu kan merubah keadaan. Dari yang belum Islam menjadi Islam, dari yang sudah Islam menjadi sempurna dan benar dalam berislam. Itu dakwah. Nah, Nabiullah Ibrahim berdakwah, mengajarkan Allah yang layak disembah, perintah Allah harus diamalkan. Satu, ke tengah-tengah keluarga. Yang menarik Bapak Ibu, ketika Nabiullah Ibrahim berdakwah di keluarga, satu dengan ketauladanan, yang kedua yang tidak kalah pentingnya melalui komunikasi. Nabiullah Ibrahim itu memanfaatkan komunikasi sebagai sarana untuk memberikan pemahaman. Coba Bapak Ibu perhatikan ya, bagaimana Nabiullah Ibrahim ketika mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya. Tidak mentang-mentang Nabi dan Rasul, tidak mentang-mentang seorang bapak, dia punya otoritas, dia punya kekuasaan terhadap anak. Nabi Rasul punya kekuasaan juga terhadap umatnya. Tapi ketika perintah itu berkaitan dengan anggota keluarga, Nabiullah Ibrahim mendialogkan terlebih dahulu. Ya bunayya, wahai anakku, ani arafil manam, semalam bapak bermimpi, ani adbahuka, di dalam mimpi itu bapak mengorbankanmu, fangzur madza taro. Coba bapak ingin meminta pendapatmu bagaimana. Masya Allah, sungguh sebuah dialog yang indah antara seorang ayah dengan seorang anak. Ayah tidak mentang-mentang ayah yang punya otoritas. Saya ini bapakmu tahu, saya ini Nabi dan Rasul tahu, tidak begitu. Wah, ini sungguh sangat indah Bapak Ibu. Ini terus terang, saya bukan menyindir Bapak Ibu, ini menyindir saya sendiri, sering tersindir. Karena kadang-kadang kita kurang ngajak diskusi, kurang ngajak dialog dengan anak kita. Karena menganggap kita kan lebih dari anak kita. Kita yang membesarkan, kita yang membiayai, kadang-kadang tanpa dialog, tanpa meminta pandangan anak. Padahal yang mau jalani anak, mau kuliah, pokoknya kamu harus masuk ke sini. Aku enggak pingin ke situ, enggak. Bukankah bapak yang paling berkuasa? Bapak yang mau biayai, emang naik kuliah kok biayai dewek? Nah Bapak Ibu, mohon maaf, ini Nabiullah Ibrahim tidak mentang-mentang bapak, orang tua, tidak mentang-mentang Nabi dan Rasul. Padahal ini perintah Allah loh Bapak Ibu. Tapi karena selama ini Nabiullah Ibrahim sudah memberi ketauladanan di keluarga, sudah mengajarkan, membimbing, maka kemudian komentar putranya apa? Wahai bapak, mimpi yang bapak alami itu
Itu wahyu, perintah Allah. Kata Nabiullah Ibrahim, betul. Loh, kalau itu perintah Allah, Bapak, kenapa tidak Bapak laksanakan? Walaupun berkaitan dengan saya yang menjadi objeknya. Satajiduni insyaallah minas sobirin. Yakinlah Allah akan mendapatkan bukan hanya Bapak ketika melaksanakan, tapi juga saya ketika menerima imbas dari perintah. Itu masuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Masya Allah, sungguh sangat indah. Lewat komunikasi muncul pemahaman. Pemahaman inilah Bapak Ibu yang menjadi basis keyakinan dalam keberagamaan. Oleh karena itu tidak usah heran Nabi dan Rasul yang kemudian dia keluarganya menjadi tolok ukur ketika kita meminta keselamatan kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Terlihat dalam sholawat kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, yang kedua, sama ketika Nabiullah Ibrahim berdakwah di lingkungan sekitar, Nabiullah Ibrahim memiliki Bapak Ibu strategi dakwah meruntuhkan, mengganti, memperbaiki pemahaman dasar keyakinan keberagamaan masyarakatnya yang oleh Nabiullah Ibrahim dinilai rapuh. Caranya bagaimana? Nah, maka muncullah kisah Nabiullah Ibrahim meruntuhkan, menghancurkan berhala ketika upacara perburuan dilakukan. Tetapi tidak semua berhala dihancurkan, disisakan berhala yang paling besar. Penghancuran berhala bukan semata-mata menghancurkan berhala sebenarnya, tetapi sebagai sebuah sarana untuk menghancurkan, meruntuhkan logika, cara berpikir, pemahaman yang menjadi dasar keyakinan mereka ketika menyembah berhala. Bukan semata-mata berhalanya. Kalau hanya semata-mata berhalanya setelah dihancurkan karena dasar pemahamannya tidak diruntuhkan, tidak diganti, tidak dirubah, tentu mereka akan membuat berhala-berhala lagi. Coba kita buktikan Bapak Ibu, ketika masyarakatnya mau menyembahkan hasil buruan ke berhala-berhala mereka, mereka pada kaget, loh kok berhala-berhala yang diagungkannya itu sudah pada porak-poranda. Wah, dicarilah Ibrahim. Maka kemudian dimintailah, diadililah Ibrahim di hadapan masyarakatnya. Wahai Ibrahim, kamu harus tanggung jawab. Loh, tanggung jawab apa? Tanggung jawab terhadap rusaknya tempat peribadatan kami. Ini berhala-berhala ini pada hancur. Loh, emang yang menghancurkan berhala saya? Kata mereka, siapa lagi kalau bukan kamu? Karena yang selama ini tidak menyembah berhala, itu hanya kamu. Yang lain semuanya menyembah berhala. Kata Nabi Ibrahim, maaf, semestinya yang menghancurkan berhala itu dia yang memegang alat penghancur, yaitu kapak. Wong saya nggak megang kapak kok. Yang megang kapak tuh berhala yang besar tuh. Mungkin dia cemburu sama teman-temannya yang lain. Lalu kemudian dia yang menghancurkannya. Apa komentar mereka? Juru bicaranya mengatakan, Ibrahim, bok gunakan akal yang waras, akal yang sehat, hati yang jernih. Kata Nabi Ibrahim, emang menurut akal yang waras, yang sehat, hati yang jernih bagaimana?
Nih, jangankan berhala itu, yang besar itu, yang memegang kapak itu, menghancurkan berhala yang lain, geser aja nggak bisa. Kata Nabiullah Ibrahim, bagus kalau panjenengan semua punya pemikiran yang sehat waras seperti itu, hati yang jernih seperti itu. Tetapi pertanyaannya, kata Nabiullah Ibrahim, kalau panjenengan semua punya keyakinan, jangankan berhala itu menghancurkan teman-temannya yang lain, gerak saja tidak bisa. Kenapa selama ini kalian memintakan keselamatan kepada dia? Bukankah jangankan memberikan keselamatan, gerak saja nggak bisa. Maka kemudian sebagian masyarakatnya tersadarkan dari kebodohannya selama ini, tersadarkan dari pemahamannya yang rapuh tentang keyakinannya itu. Oh iya ya, berhala itu kenapa dimintai keselamatan, gerak saja nggak bisa. Akhirnya sebagian mereka mengikuti dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah cara beragamanya Nabi Ibrahim. 1, iman. 2, mencari. Nah, berarti mencari itu ngaji, yang diperoleh ilmu. Iman, 2, ilmu. Jadi Nabiullah Ibrahim punya iman, imannya ilmiah karena didasarkan proses pencarian. Yang ketiga, amal, mengamalkan agama. Yang keempat, dakwah, mendakwahkan agama. Orang yang terbaik dalam beragama bukan hanya dia menjadi seorang muslim, menindaklanjuti keislaman dengan gemar berbuat kebaikan, tetapi melaksanakan kewajiban terhadap agamanya sebagaimana dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mengimani Islam, mengilmui Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Bapak Ibu, orang Islam manakala dia rajin mempelajari Islam, itu akan semakin menguatkan keimanannya. Bukan hanya menguatkan keimanannya, akan semakin banyak perbendaharaan dalam mengamalkan Islam. Kan hanya lewat mengilmui, hanya lewat ngaji, informasi keberagamaan itu akan kita peroleh. Maka orang yang rajin ngaji, itu imannya kuat, semangat beramalnya juga besar. Orang yang Bapak Ibu punya ilmu diamalkan dalam waktu yang bersamaan, sebenarnya dia sedang berdakwah minimal lewat ketauladanan. Lisanul hal absohu min lisanil maqol. Berdakwah dengan kenyataan akan lebih mengena daripada hanya berdakwah dengan lisan. Bapak Ibu bersyukur, ini wajah-wajah pengikut cara beragamanya Nabi Ibrahim. Hadirnya Bapak Ibu di sini kan paling tidak menggambarkan bukan hanya keimanan Bapak Ibu, tapi juga semangat mencari ilmunya Bapak Ibu. Mencari ilmu itu makanya wajib di dalam Islam. Karena memang mengilmui Islam merupakan salah satu kewajiban terhadap Islam. Nah, kalau Bapak Ibu kaitkan dengan surat Al-Asr, sebenarnya cara beragamanya Nabiullah Ibrahim atau kewajiban terhadap agama itu ada di dalam surat Al-Asr. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian.
ketika menjalani hidup mengisi waktunya, kecuali mereka yang menjalankan agama secara berkualitas. Satu lewat illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, memiliki iman. Yang kedua, wa amilus solihat, mengamalkan. Memang mengilmui tidak secara eksplisit, tetapi Bapak Ibu, iman yang dituntut di dalam Islam itu iman yang berdasarkan ilmu, bukan keyakinan yang membabi buta. La takfu ma laisa laka bihi ilmun. Nah, maka ketika bicara iman, imannya yang ilmiah. Nah, lalu amal. Lalu tawasau bil haqi. Tawasau bil haqi itu dakwah. Ada tambahannya, tawasau bi sobri. Saling menasehati dalam kesabaran. Ketika mengimani butuh kesabaran. Ketika mengilmui butuh kesabaran. Ketika mengamalkan butuh kesabaran. Apalagi ketika mendakwahkan, makanya sabar dalam kesemuanya. Saya yakin Bapak Ibu sedang merasakan betapa mengilmui ngaji itu harus sabar. Biasanya jam 8 wis rampung, jam 8 luwi urung rampung-rampung. Sabar ya. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengaitkan dengan kisah Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu mengajarkan surat Al-Ma'un bolak-balik itu hanya 3 bulan. Tapi ketika mengajarkan surat Al-Asr bolak-balik sampai 8 bulan. Ngajar ke murid-muridnya wal asri. Terutama pengajian ibu-ibu yang rutin di Kauman sebelum terbentuknya Aisyah, yang diajarkan itu surat Al-Asr 8 bulan. Sampai kemudian dikenal pengajian ibu-ibu itu dengan pengajian wal asri. Maknanya apa? Kiai Dahlan ingin mengajarkan menjadi seorang muslim itu tidak hanya cukup mengakui Islam agamanya, tidak hanya cukup mencantumkan di kartu identitasnya, tetapi harus ditindaklanjuti dengan mengimani Islam, mengilmui Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, sabar dalam kesemuanya. Bapak Ibu bersyukur kehadirat Allah. Hadirnya Bapak Ibu di sini menggambarkan kualitas keberagamaan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Orang yang rajin ngaji itu memberi gambaran dia sedang menyempurnakan kewajibannya di dalam berislam. Karena bukan hanya mengakui saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari di akhir bulan Dzulhijjah ini, nah kita melakukan perenungan. Sudahkah keberagamaan kita berkualitas seperti itu? Kalau belum, nah maka kita sempurnakan. Sudah, alhamdulillah buktinya hadir di sini, kita perkuat istiqomah dan kita tingkatkan. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita Bapak Ibu sikap istiqomah dalam memegang teguh iman dan memberikan semangat kepada kita untuk terus dapat semangat mengilmui, mengkaji ajaran Islam, semangat mengamalkan Islam, semangat berdakwah walaupun hanya bisa jadi lewat ketauladanan kenyataan, dan Allah menganugerahkan kesabaran kepada kita dalam menjalankan kesemuanya. Allahumma amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, sabar juga ada batasnya. Sabar ketika mengilmui ya ada batasnya. Oleh karena itu saya paham dengan kesabaran Bapak Ibu.
Sampai di sini Bapak Ibu kajian kita. Pak Gun udah dari tadi baru datang. Oh baru datang ya, iya. Mudah-mudahan sekali lagi ada guna dan manfaatnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ada pengumuman yang mau disampaikan Pak Gun? Tidak ada? Jadi, monggo kalau mau ada dari saya mungkin cukup. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kajian Ahad pagi sudah selesai dan ini waktunya sudah cukup siang ya, karena banyak yang masih harus kita hadiri, diantaranya kajian mu'alaf Pak di Somawangi ada setiap Ahad juga, tapi jam 9 mulainya. Kemudian masih ada yang lain, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz kita Dr. Daud Kosasih bisa menambah hasanah ilmu kita, sehingga thalabul ilmi kita pagi ini betul-betul bermanfaat. Untuk itulah marilah kita akhiri kajian Ahad pagi ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.